Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oktavia Widya Santoso dari Teknik Informatika 2022D dengan NIM 220515141. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi baru yaitu standarisasi jaringan komputer. Apa saja sih yang akan dibahas di dalam standarisasi jaringan komputer? Berikut adalah agendanya. Seperti biasa, yang pertama kita akan membahas mengenai definisinya. Jadi, standarisasi jaringan komputer itu merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand, bertujuan untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, kinerja, keselarasan antara berbagai perangkat, sistem, dan layanan yang berpartisipasi dalam jaringan tersebut. Standarisasi ini penting karena memungkinkan berbagai vendor, perangkat, dan aplikasi untuk berfungsi bersama-sama secara efisien. Nah, untuk jenis-jenis dalam standar jaringan itu ada 3. Yang pertama, ada standar fisik, yang mengatur perangkat keras fisik yang digunakan dalam jaringan seperti kabel, konektor, dan perangkat jaringan fisik lainnya seperti HDMI, USB, dan Ethernet. Yang kedua ada standar protokol. Standar protokol ini mengatur cara perangkat komunikasi dalam jaringan dan pertukaran data. Protokol sendiri adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola komunikasi. Contohnya TCP/IP, HTTP atau HTTPS, SMTP, POP, IMAP. Yang ketiga ada standar keamanan. Standar ini mengatur cara melindungi jaringan dan data dari ancaman. Contohnya WPA, WPA2, WPA3, VPN, dan firewall. Nah, di dalam standarisasi jaringan ini, ada organisasi yang mengatur guna untuk standarisasi jaringan tersebut. Berikut adalah organisasinya. Yang pertama ada Institute of Electrical and Electronics Engineer. Adalah organisasi non-profit terkemuka yang berfokus pada pengembangan berbagai standar di bidang teknologi elektronik dan listrik. Yang kedua ada Internet Engineering Task Force atau IETF. Adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara protokol dan standar yang mendasari internet. Yang ketiga ada International Organization for Standardization atau ISO. Adalah organisasi internasional yang mengembangkan berbagai standar di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi. Keempat ada ANSI atau American National Standards Institute. Adalah organisasi Amerika yang mengkoordinasikan pengembangan standar nasional di berbagai industri, termasuk teknologi informasi. ANSI juga berkontribusi pada banyak standar yang digunakan dalam jaringan. Yang kelima, ada International Telecommunication Union atau ITU, merupakan badan PBB yang mengembangkan standar komunikasi internasional, termasuk dalam konteks jaringan telekomunikasi. Selanjutnya pada layer-layer TCP/IP. Nah, berikut adalah tabel dari TCP/IP. Jadi TCP/IP ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Department of Defense pada awal tahun 70-an untuk keperluan militer dan menjadi dasarnya internet. Gabungan dari protokol TCP dan IP ini menjadi sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data. Pada layer yang pertama, bernama link layer. Link layer ini adalah lapisan yang berfokus pada fisik dan perangkat keras, mengatur bagaimana data ditransmisikan melalui media fisik seperti kabel atau Wi-Fi. Protokol di lapisan ini tergantung pada teknologi fisik yang digunakan, seperti Ethernet, Wi-Fi, atau PPP. Layer kedua ada Internet layer. Lapisan ini mengatur alamat IP, routing, dan pengiriman paket data antara jaringan yang berbeda. Protokol utama di lapisan ini adalah IP yang mengidentifikasi alamat unik setiap perangkat dalam jaringan. Layer ketiga ada Transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data antara dua perangkat yang berkomunikasi dengan memastikan keandalan, keutuhan, dan pengiriman data yang tepat waktu. Contohnya ada TCP yang menjamin pengiriman data yang andal, sedangkan UDP yang lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan. Pada layer yang terakhir ada Application layer.
Lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna dan menyediakan layanan seperti protokol komunikasi, pengiriman data, dan interaksi dengan aplikasi. Contohnya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, dan SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Setelah itu ada layer OSI model ini lebih banyak daripada pada TCP/IP. Jadi OSI ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logik terstruktur bagi proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Layer referensi digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi jaringan dapat dilakukan secara efisien dan integritas antar sistem yang berbeda. Pada lapisan pertama adalah lapisan fisik atau physical layer yang berurusan dengan transmisi fisik data melalui media transmisi seperti kabel dan selat optik, bertugas untuk mengatur sinyal tegangan, frekuensi, dan metode transmisi. Kedua ada data link layer, yang mengatur pengiriman data antara perangkat yang berdekatan dalam jaringan yang sama. Ini mencakup pengendalian aliran data, deteksi dan pemulihan kesalahan, serta memberikan pengenalan kepada setiap frame data. Layer ketiga bernama network layer. Lapisan ini mengatur pengiriman data antar jaringan yang berbeda dengan melakukan routing data melalui berbagai jaringan. Protokol di lapisan ini mengelola alamat IP dan memutuskan jalur yang akan digunakan untuk pengiriman paket data. Nah, pada layer keempat ada transport layer. Bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end dari satu perangkat ke perangkat lainnya, memastikan pengiriman data yang andal, pengendalian aliran data, dan memecah data menjadi segmen-segmen. Untuk lapisan kelima ada session layer yang berfungsi untuk mendirikan, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Ini memungkinkan kontrol dialog dan sinkronisasi antar aplikasi yang berkomunikasi. Keenam ada presentation layer. Berfungsi untuk mengelola format data, enkripsi, kompresi, dan konvensi karakter. Ini memastikan bahwa data dikirimkan dalam format yang dapat dimengerti oleh penerima. Pada lapisan yang terakhir, ada application layer yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna dan menyediakan layanan seperti email, web browsing, dan file transfer. Ini adalah lapisan yang paling terlihat oleh pengguna akhir. Nah, setelah pemaparan dari TCP/IP tadi, lalu manakah yang lebih unggul, TCP atau OSI? Jadi TCP/IP itu lebih umum digunakan dan lebih praktis untuk implementasi jaringan sehari-hari. Sementara OSI adalah model yang lebih teoritis dan abstrak yang dapat membantu dalam memahami konsep jaringan secara lebih detail dan mendalam. Namun untuk pemraktikannya, TCP/IP itu adalah model yang lebih dominan dalam pengembangan jaringan saat ini. Untuk kelebihan dari TCP/IP layer, dia memiliki kepraktisan, lebih sederhana dan mudah diterapkan dalam jaringan yang nyata. Lalu yang kedua ada popularitas. Yang ketiga ada kemampuan scalability. Mendukung skalabilitas yang baik dan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Sedangkan dia juga memiliki kekurangan. Yang pertama ada kurangnya pemisahan fungsi. Karena layernya yang lebih sedikit, maka sehingga pemisahan fungsi mungkin tidak selengkap OSI. Yang kedua, tidak sepenuhnya terbuka. Meskipun sering disebut sebagai protokol yang terbuka, implementasi dan spesifikasi TCP/IP tertentu dapat menjadi tertutup atau eksklusif. Ketiga, yaitu mengenai keamanannya. Karena TCP/IP pada awalnya tidak dirancang dengan perhatian yang kuat terhadap aspek keamanan. Selanjutnya untuk kelebihan dari OSI layer. Yang pertama, karena konsep lapisannya ada 7, ini memungkinkan pemisahan fungsi jaringan secara terstruktur. Kedua, untuk standar internasional, karena model OSI diadopsi sebagai standar internasional oleh ISO. Ketiga, keterpisahan fungsi. Setiap lapisan dalam OSI memiliki fungsi yang terpisah, memungkinkan untuk mengganti komponen tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Untuk kekurangannya, yang pertama ada kompleksitas. Model OSI memiliki banyak lapisan sehingga dapat menjadi sangat kompleks dan sulit untuk diterapkan. Kedua, tidak praktis. Karena meskipun sebagai referensi, OSI jarang digunakan secara langsung dalam jaringan dunia nyata. Yang ketiga, kurang fleksibel.
Yang ketiga, kurang fleksibel, di mana model OSI terkadang dianggap kurang fleksibel dalam mengatasi perubahan dan pengembangan teknologi jaringan yang sangat cepat. Baik, cukup sekian untuk video yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.